Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, dewasa ini semakin berkembangnya perkembangan zaman di era digital. Bahkan kaula muda, bahkan orang tua tak terlepas dari jeratan narkoba. Bahwasanya narkoba begitu gampang didapatkan. Bahkan anak SD, anak SMP juga sudah terjerat narkoba. Dalam hal ini, untuk membangkitkan kembali semangat mereka yang telah menjadi korban dari narkoba tersebut, banyak hal-hal yang diupayakan oleh pihak keluarga, bahkan pemerintah untuk menghilangkan narkoba ini. Namun, lagi-lagi masih tumbuh dan berkembang. Keluarga berupaya dalam hal kesembuhan dan kesehatan si korban. Nah, hari ini kita akan membawa pemirsa untuk mengetahui bagaimana proses penyembuhan mereka yang telah pesakitan atau mereka yang telah terjerumus ke dalam lembah hitam. Salah satunya pengobatan yaitu berupa pengobatan rehab. Banyak fasilitas-fasilitas atau lembaga-lembaga yang mendirikan gedung-gedung atau sarana atau yayasan rehabilitas. Nah, kali ini tepatnya saya berada di Rehabilitas Idaman, yang mana di sini pemirsa nanti kita akan mengajak pemirsa bagaimana sistemnya, yaitu pengobatan korban narkoba. Namun pemirsa perlu mengetahui juga tidak hanya korban-korban narkoba. Di sini juga di Yayasan Rehabilitas Idaman ini juga memiliki tempat yang bisa mengobat orang yang lagi depresi, stres, gangguan jiwa, dan kegilaan. Serta di sini juga yayasan ini menitipkan keluarga-keluarga seperti panti jompo atau panti asuhan. Untuk itu pemirsa, kita akan mengupas tepatnya di Yayasan Idaman ini seperti apa mekanisme dalam pengobatan, terutama rehab narkoba. Untuk itu pemirsa, ikuti Mona Lisa terus. Oke, yuk. Ya, selamat pagi Bapak. Oh, selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat datang Pak di Rehabilitasi Idaman Pak. Iya, Bapak Robi Simanjuntak bukan? Betul Pak, betul. Siap, Pak. Ayo silakan dulu Bapak. Ada yang bisa kami bantu ini Bapak? Iya Pak, begini Pak. Kita dapat informasi bahwasanya dari informasi yang beredar di sini merupakan yayasan atau rumah rehabilitasi, betul tidak Pak? Ya, betul. Ini memang tempat pemulihan bagi mereka yang depresi, yang stres, juga yang korban narkoba. Iya Pak, ginilah lokasinya Pak. Gitu. Nggak begitu besar sih Pak, biasa aja. Jadi rata-rata di sini mereka yang sudah kecanduan narkoba Ya, dan juga mengalami depresi ya Pak ya. betul. Saya ketahui seperti itu informasi yang beredar. Iya, betul Pak. Pak, boleh tahu Pak seperti apa sih Pak sebenarnya tahap atau proses pengobatan itu, penyembuhan itu bagi mereka korban-korban narkoba dan mereka yang korban yang mengalami depresi. Seperti apa Pak sistem mekanismenya pertama sekali? Iya, betul Pak. Kalau untuk mengobati korban narkoba ini memang ada sistemnya atau cara. Kalau di Rehabilitasi Idaman ini kami punya dua sistem. Sistem pertama itu memakai obat-obatan, obat dari medis begitu, tapi didukung juga dengan obat-obat tradisional. Oh, begitu ya. Iya, jadi selain itu juga ada sistem namanya terapi community. Jadi terapi community ini adalah suatu wadah atau suatu sistem yang kita buat supaya mereka mengalami pemulihan. Karena dalam terapi community ini mereka akan dikumpul dan mereka akan berbagi rasa, bercerita pengalamanmu bagaimana, kamu kok bisa sembuh. Oke Pak, mungkin begini gitu. Pak, Iya. kita akan mengetahui, akan menjelaskan lebih lanjut step-stepnya atau seperti itu, dan kita bisa melihat langsung seperti apa kondisinya, bisa kan Pak? Boleh Pak, boleh. Pak, tapi sebelum kita ke sana Pak, ini ada satu hal yang harus kita ketahui, bahkan pemirsa juga ingin mengetahui Pak. Nah,
Mulai kapan sih Pak dibentuk atau berdirinya yayasan ini Pak? Oh, yayasan ini berdiri 2014. Kita sudah mendapatkan legalitas dari Menkumham juga sudah ada. Iya. Dari dinas sosial pun sudah ada izinnya. Iya. Jadi hampir 7 tahun lah 7 tahun. yayasan ini berdiri. Dalam 7 tahun tersebut Pak, Ya. sudah berapa banyak pasien yang masuk kemari dan sudah berapa banyak pasien yang sembuh dari yayasan ini, Iya. keluar dari yayasan ini? Ya kalau jumlah pasien yang keluar masuk dari sini mulai 2014 sampai hari ini sudah mencapai 500 lebih Iya. perhitungannya. 500 lebih ya. 500 lebih. Kalau saya melihat di surat masuk sama surat keluarnya sudah hampir 500-an lah. Dan yang sembuh Pak? Wah, yang sembuh waduh udah banyak banyak, oke. sekali. Kadang-kadang kita dipajak ada yang negor begitu. Oh gitu ya. Kita lupa ini siapa rupanya dia Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Kita ke umpamanya perawat ada yang sapa. Iya. Kan gitu, kita ke terminal ada yang sapa rupanya mereka lulusan dari sini. Terus dia cerita, aku dulu Pak di Damen loh Pak gitu. Oke Pak, oke untuk itu Pak kita langsung aja Pak, kita persingkat waktu, kita langsung Boleh, aja, boleh, Pak. boleh, Pak, boleh. kita lihat kondisi Oh ya, ayo kita lihat ke dalam. sistem apa, bagaimana sistemnya gitu Pak. Ya boleh, boleh. Yuk pemirsa, kita akan melihat secara langsung seperti apa ruang rehabilitasi ini. Ikuti kita terus. Oke. Pak, ini tahap pertama. Ya, tahap pertama kita masuk di sini. Pak. Ruangan apa namanya Pak? Ini namanya ruang spot check. Oke, ayo Pak silakan. Ya. Ini bagaimana Pak? Jadi begitu residennya masuk pertama, Iya. masuk ruangan inilah, ini namanya ruangan spot check. Oh ini ruang sport check. Iya, spot check. Pertama kali awal masuk ke Ruangan spot check namanya. Jadi dia di spot check digeledah, sahabat. digeledah. Untuk memastikan aman dari barang-barang sajam. artinya dia masuk kemari bersih lah dia. Bersihlah supaya jangan terjadi yang tidak diinginkan di dalam. Di dalam. Iya, Pak. Setelah tahap ini Pak selesai, ini Iya. kemana lagi kira-kira? Setelah selesai ini kita masukkan ke ruang detoksifikasi namanya. Boleh kita lihat Pak? Silakan Pak, kita lihat. Di ruang spot check, ruang pemeriksaan. Iya. Yang Bapak katakan tadi, ke ruang selanjutnya itu di mana Pak? Iya, Sampai setelah selesai ruang spot check, maka mereka dimasuki namanya ruang adaptasi 1 adaptasi 1, dan akan dilanjutkan ke adaptasi 2. adaptasi 2. Ah. Setelah apa itu Pak? Ya, setelah di sini waktunya 2 minggu dia menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian kita tingkatkan ke adaptasi 2. Adaptasi 2 artinya ada perubahan yang Ada perubahan yang lebih baik, akhirnya kita pindahkan ke adaptasi 2. Dan setelah itu nanti kita masukkan ke ruangan primary. Sebelah sini namanya ruangan primary. Iya. boleh saya lihat Pak? Boleh. Iya pemirsa, ikuti kita terus seperti apa dari ruang pemeriksaan tadi kita masuk ke ruang selanjutnya. Seperti ini. Pak, izin Pak. Ya. Pak ingin tahu seperti apa ruangan primary, ikuti kita. Yuk. Oh ini ruangan primary ya Pak? Ya, inilah ruangan primary. Ada perbaikan sedikit, Pak. Supaya lebih bagus. Boleh kita lihat lagi? Boleh, Seperti Pak. apa, Pak? Iya, Jadi, silakan. pemirsa pun biar tahu. Yuk pemirsa. Ya, inilah ruangan primary, Bapak. Ini keadaannya. Oh seperti ini ya Pak. Iya. Ya. Tahap renovasi Mas ya Pak ya? Ya, ini perbaikan sedikit supaya lebih nyaman di dalamnya gitu, Pak. Artinya ini kapasitas berapa orang Pak? Oh, kalau di sini hanya 7 orang, Pak. 7 orang saja. Ya, 7 orang. Mereka tinggalnya di sini. Iya, tinggalnya di sini 7 orang Ya. selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Berarti Iya. di sini nggak ada alat elektronika seperti itu Pak? Oh, di sini nggak ada, ini disterilkan ya, supaya mereka fokus untuk pemulihannya. Dan setelah selesai dari sini kita masuk ke tahap berikutnya. Kita masuk ke ruangan re-entry namanya, Pak. Oke. Ya, pemirsa, setelah dari ruangan Primary, ini kita masuk mengajak ke pemirsa ruangan lagi. re-entry. Ruangan-ruangan rehabilitasi narkoba seperti apa lagi? Yuk pemirsa, ikuti kita. Barang haram seperti yang dulu lagi seperti itu? Tidak. Sudah tidak ingat lagi ya? Gitu ya. Atau sudah tidak kepingin lagi? Tidak. Gimana Pak kira-kira Pak? Sudah tidak kepingin lagi gitu Pak? Ya, sama Pak. Sudah lupa? Sudah lupa. Iya. Sudah kita lalui. Dan saat ini ruangan yang dikatakan Bapak Simanjunta atau Bapak Robi tadi memasuki tahap 80% pemulihan.
Bukan begitu Pak kira-kira? Ya, betul Bapak, betul. Jadi setelah ada ruangan 80% pemulihan ini, kemana lagi Pak kira-kira? Ya, ada di sana ruangan penantian pulang namanya Pak. Oh gitu ya Pak. Iya. Boleh kita ke sana Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Iya. Yuk pemirsa ingin tahu seperti apa selanjutnya, bahkan ruang penantian pulang, mungkin ini dinanti-nanti pemirsa. Seperti apa bentuknya? Yuk ikuti kita. Ya pemirsa, tadi kita setelah dari beberapa ruangan-ruangan tertutup, nah saat ini kita berada di ruangan terbuka. Sepertinya wahana bermain, bukan begitu Pak? Ya, betul. Jadi ini namanya lapangan. Ya, lapangan bisa di sini main raket pun bisa mereka di sini, olahraga pun bisa. Semua kegiatan keseharian bisa dilakukan di sini. Ada olahraga juga, ada main bulu tangkis pun ada di sini, main sepak bola juga ada, tapi lapangannya kecil sih. Jadi artinya mereka di sini udah seperti keluarga gitu ya Pak? Iya, betul. Kompak-kompaknya orang ini ya. Kompak-kompak. Pak, boleh kita sapa? Boleh, silakan Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-bapak sekalian, abang-abang sekalian. Pagi. Betul, boleh. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi. Wow, begitu antusiasnya mereka. Berarti di sini mereka sudah tahap yang benar-benar mereka kembali ke jalan yang benar seperti itu ya. Ya, Bapak-bapak sekalian, apa kabar hari ini? Sehat, semangat, sukses selalu, dahsyat luar biasa. Wow. Ya, pemirsa, saya rasa itu merupakan simbol atau yel-yel di sini. Ya, betul. Simbol atau yel-yel membuat mereka merasa termotivasi. Terhibur, ya. Bahwasanya mereka sudah kembali semangat mereka seperti itu. Iya, betul. Iya. Pak, bapak-bapak sekalian, sudah pada makan ini belum? Sudah. Oh, artinya sarapan pagi sudah ya? Sarapan pagi sudah ya? Iya, belum waktunya Pak. Biasanya kalau makan siang jam berapa Pak? Makan siang jam 12. Jam 12. Oh, berarti sudah ini Pak? Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya, Pak, izin sebentar lagi ya. Kita komunikasi dulu ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Jam 12 sebentar lagi makan siang. Iya, betul, sebentar lagi. Ya, Bapak-bapak sekalian boleh tahu ini gimana perasaan orang bapak pada hingga saat ini? Merasa bersyukur Gitu ya Pak. Artinya apakah bapak-bapak di sini sudah menantikan, merindukan keinginan untuk pulang seperti itu? Sudah ingin pulang ya. Pulih lagi. Tapi tetap mengikuti prosedur dari yayasan ini ya Pak ya? Iya begitu ya. Betul. Pak, kira-kira Bapak ingin pulih itu memang berdasarkan dari keinginan hati Bapak atau dari dorongan orang lain? Dari hati. Dari hati sendiri ya. Artinya memang benar-benar ingin pulih, ingin sehat seperti masyarakat yang lainnya, normal seperti itu ya. Ya. Oke. Bapak di saat sekarang ini apa masih ingat dengan narkoba itu yang telah menjerumuskan? Masih ingat narkoba? Masih ingat kira-kira? Masih ingat dengan barang haram itu? Masih. Tapi jangan dilakukan kembali. Nah, itu dia. Stop narkoba. Stop narkoba. Say no to drugs. Iya ya Pak ya. Pemirsa, demikianlah keseruan berbincang dengan teman-teman kita yang di ruangan atau di yayasan rehabilitasi untuk menjalankan pemulihan. Rehabilitasi idam namanya. Ya, betul. Ya pemirsa, jangan sekali-sekali menganggap bahwasannya rekan kita, teman-teman kita yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba itu kita jauhi. Bukan berarti seperti itu. Mereka tetap manusia, mereka tetap teman kita. Yang mana jika teman-teman sekalian ingin menyelamatkan mereka, coba rayu mereka untuk menjauhi narkoba. Dan rayu mereka ketika mereka sudah terjerumus, rayu mereka untuk menjalani pengobatan, untuk menjalani rehabilitas yang mana tujuannya untuk kesembuhan mereka. Jika kalian sayang dengan keluarga-keluarga kita yang telah terjerumus ke lembah hitam yaitu narkoba. Untuk itu pemirsa, ikuti terus Mona Lisa TV dalam perjalanan
rehabilitasi. Pemirsa, Tidak. tentunya pemirsa penasaran kita di ruangan apa ini? Ya kita lihat ruangannya begitu sejuk, begitu nyaman, penuh dengan lukisan, penuh dengan hiasan-hiasan yang mana di sini saya merasa nyaman, saya merasa segar di sini. Dan mata saya pun begitu segar melihat banyaknya lukisan, mungkin hasil kreatif-kreatif dari teman-teman kita yang direhab tadi. Untuk itu pemirsa mau tahu ini ruangan apa, kita langsung aja dengan Bapak Robi. Ya Pak Robi, ini Ya. ruangan apa namanya? Ya ini Pak namanya ruang penantian pulang. Oh ini dia Iya. ruang penantian pulang, pantasan saja gitu nyaman. Ya, gitu dia. Begitu Pak. Jadi waktu di ruangan penantian pulang, di sinilah mereka menyalurkan hobi-hobi mereka. Seperti ini melukis, melukis bunga bisa, semualah yang di dinding ini karya mereka yang dipersiapkan untuk pulang. Artinya ada kenang-kenangan dari mereka di sini. Betul Pak, ini dia. Kenang-kenangan, ada lilin kan, ada bunga ini. Berarti sebelum apa biasanya kegiatan religi kerohanian pun mereka di sini juga ya Pak? Berarti? Iya betul, ini juga Nyanyi, untuk religi, kegiatan iya. religi, keagamaan gitu. Betul. Jadi setelah tahap di sini, kemudian tahap pemulihan pulangnya seperti apa Pak? Apakah hanya sebatas pelengkapan administrasi atau bagaimana? Jadi waktu mereka pulang nanti mereka akan ada ujian namanya. Oh tetap di ujian lagi? Iya, ada ujian Pak, nggak mungkin gitu ya. sembarangan dikeluarkan Pak. Ya ternyata nggak cuman anak sekolah atau lembaga-lembaga dari pemerintah lainnya dalam hal mendapatkan sesuatu harus ujian. Nah di sini pun mereka ada ujiannya untuk berhasil pulang, begitu Pak? Betul, Kira-kira. betul. Artinya ujian itu menunjukkan bahwa mereka sudah layak Sembuh, untuk iya, sembuh, gitu. iya betul, sudah bisa kembali ke masyarakat. Jadi mereka kita akan kasih ujian di depan kita dan kita melihat apakah dia memang sudah layak pulang, baru kita berikan penilaian atau rapat namanya. Ada juga. Ujian ini ujian tertulis atau ujian lisan kira-kira? Ujian lisan. Ujian Ya, lisan, ya. ujian lisan ya, betul itu. Begitu ya. Oke, ya pemirsa, sampai di sini artinya perjalanan kita dari awal tadi dan ini ruang penantian dan kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari teman kita yang telah terlanjur mengkonsumsi narkoba dan saat ini masuk ke Yayasan Rehabilitasi Idaman ini dan dia sudah masuk ke tahap 80%, artinya tahap penyembuhan. Pemirsa mau tahu seperti apa kesaksian, pengalaman, bahkan luapan hati beliau? Ikuti terus hanya di Mona Lisa TV. Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu pasien rehabilitasi di Yayasan Idaman ini, yaitu Bang Sabar. Yuk. Ya, Bang Sabar. Yang mana pemirsa, Sabar ini, saudara kita, Bang Sabar ini telah tahunan mengkonsumsi narkoba dan saat ini dia merasakan penyesalan dan dia merasa sudah lebih baik bahkan setelah menjalani rehabilitasi di Yayasan Idaman ini. Pemirsa ingin tahu seperti apa pengakuan bahkan luapan hati dari Bang Sabar ini? Kita akan menanya secara langsung. Oke pemirsa, iya Bang Sabar. Yuk. Jangan. Kapan abang masuk ke Yayasan Rehabilitasi Idaman ini, Bang? Tepatnya saya masuk di sini sekitar tahun 2019, bulan 8 lah gitu. Ya. Dari perjalanan sebelumnya kita boleh tahu ya, Bang ya? Nah, kita boleh tahu, artinya boleh abang ceritakan pengalaman kelam abang sebelumnya seperti apa? Pengalaman kelam itu seperti apa bentuknya itu Bang? Artinya gini Bang, Artinya? dulu abang pada saat mengkonsumsi narkoba itu tahun kapan? Dan bisa abang ceritakan perjalanan abang dulu di masa-masa kelam abang. Itu mulai kapan abang mengkonsumsi narkoba itu Bang? Kalau masalah itu saya mulai mengkonsumsi narkoba mulai saya umur sekitar 20 tahun lah gitu. 20 tahun. 20 tahun kurang lebih lah gitu kan, karena saya pun nggak ingat pasti dia. Yang pastinya saya udah mengkonsumsinya sekitar 15 tahun lebih lah gitu. 15 tahun abang mengkonsumsi, Mengkonsumsi narkoba. berawal dari usia abang 20 tahun ya? Iya.
Wow, luar Saya biasa. sudah awalnya saya pakai ganja gitu bang kan. Iya. Saya pindah beralih ke sabu-sabu Iya. karena ikut-ikut tren-tren kawan-kawan gitulah. Iya. Saya terpengaruh pergaulan, jadi kita terikut sampai menjalani 19 tahun kurang lebih lah gitu, 15 tahun kurang lebih. Ya. Artinya dulu bang, begitu gampangkah narkoba itu dicapai, didapatkan? Kalau soal untuk mendapatkannya kita gampang, karena di sekitar lokasi kita itu tinggal di situ sudah seperti jual kacang gitulah Memang bandar-bandar. lingkungan narkoba. Iya, lingkungan kami abang gitu lingkungan ya? narkoba gitu. Luar biasa. 15 tahun. Kenapa bang? Kok bisa abang awalnya terjerumus ke narkoba itu? Seperti apa? Awalnya kita ngumpul-ngumpul, Iya. terus dikenal-kenalkan kawan, Iya. pakai ganja, Iya. jadi kita terikut lah gitu bang. Terikut dengan sendirinya terikut. Iya. Artinya pakai seperti itu ya. Iya, Pakai betul. cemen gitu ya bang ya. Ada aja kan seperti itu kira-kira. Iya, seperti Di itu zaman lah. sekarang ini. Ah. Iya. Barangkali seperti itu mungkin. Ya untuk ditangkap polisi Tidak sampai. belum pernah lah bang. Mungkin Tuhan masih sayang pada saya kan. Jadi inilah jalan terakhirnya ditunjukkannya sama saya supaya saya bisa berubah dan tidak menyusahkan orang tua lagi gitu loh. Itu alasan utama abang kemari yang merehab itu berdasarkan keinginan hati abang atau bagaimana, bisa bang? Awalnya kalau untuk kata jujurnya saya nggak pernah lah mau untuk direhab gitu. Iya, iya. Tapi inisiatif orang tua, ya menurut saya Tuhan menunjukkan jalan melalui orang tua saya agar saya diantarakan ke rehab ini supaya bisa bagus lagi seperti yang diharapkannya, seperti itulah. Iya, di dalam ini kita karena dikasih segala macam bentuk pelajaran-pelajaran lah begitu bang. Paling utamanya kita belajar ibadah. Semakin dekat kita sama Tuhan, jadi kita semakin memikirkan dunia ini bang, begitu indahnya tanpa narkoba, gitu loh bang. Pemirsa, kita begitu terharu dengan pernyataan dari Bang Sabat ini. Ternyata dari religi tadi, mendekatkan diri dengan Tuhan merupakan salah satu terapi yang sangat memungkinkan kita untuk jauh atau terlepas dari narkoba. Bukan begitu? Iya, benar bang. Bang, bisa Bang ceritakan keadaan abang atau perjalanan abang di rehab itu seperti apa awalnya bang? Apakah abang merasa berontak atau gimana, ingin berusaha kabur atau bagaimana hingga bisa bertahan seperti ini? Awalnya bagaimana bang? Ya awalnya saya dimasukkan ke sini, saya berpikir seperti abang katakan tadi lah, mau kabur gitu kan. Iya. Tapi Ada keinginan kabur gitu? Ada. keinginan kabur. karena kita, Udah pernah berupaya untuk kabur? tapi nggak ada jalan keluar gitu loh. Tapi udah berupaya Iya. mencari Untuk pikiran-pikiran jalan keluar kita pasti ada. ada untuk kabur ya. Ternyata tidak ada akses atau peluang untuk kabur sehingga mungkin abang Ya, bertahan gitu ya. Bertahan gitu loh. Jadi disitulah kita bertahan, kita menerima ilmu-ilmu di sini, jadi bertahan gini lah bang. Hal-hal apa aja yang diajarkan di rehabilitasi Yayasan Idaman ini bang? Oh yang paling apa dia utama ibadah lah, itu saya yakini untuk menguatkan iman saya untuk melupakan semua narkoba. Samping itu kita habis sering konseling masalah bahaya narkoba, ya itulah juga dia tambahannya bang. Kita olahraga jadi badan sehat gitu bang. Dulunya kita entah seperti apalah gitu kan, pastinya hidup mau hidup tak mau, mati juga nggak mau gitu lah kan. Hidup segan mati tak Ya mau mati seperti itu ya, bang ya. seperti itulah, lupa saya bang. Ya oke nggak apa. Tapi Iya. namun di Yayasan Rehabilitasi Idaman ini abang tetap dituntut untuk kehidupan atau pola hidup yang sehat gitu kan, pola hidup teratur seperti Ya, itu bang ya. Artinya itulah. makan pun tepat waktu. Ya betul bang. Kehidupan sehari mandi tepat waktu. Itulah salah satu terapi-terapi di sini gitu bang. Terapi-terapinya. Selain itu bang, setelah abang menjalani rehabilitasi di Yayasan Idaman ini, Ya. bekal-bekal apa aja yang diberikan oleh pihak yayasan? Contohnya keahlian kah atau bagaimana? Keahlian tergantung kemauan masing-masing lah gitu bang. Diterapkan apa yang bisa dikerjakan, misalnya melukis, Iya, ada talentanya melukis, bisa melukis gitu. dikasih sarana prasarana Ya, seperti itu ya. prasarannya gitu. Jadi Abang sendiri? untuk pengembangan bakatnya. Oh, di sini Jadi ya. ditambah
supaya lebih berbakat lagi dia untuk menjalani, itu bisa jadi uang gitu Bang ya kan. Artinya diberikan tenaga ahli yang profesional dari yayasan ini Bang ya. Ya seperti itulah Bang. Selama Abang menjalani di dalam Bang, Ya. Abang merasa nyaman? Awalnya enggak Bang. Prosesnya. Awalnya Jujur aja, enggak. Bang. Kita masih tertekan mental lah gitu Bang. Iya. Karena masih, kalau untuk saya pikirkan masih berlaga lah gitu zat narkoba itu dengan keadaan di sini kan. Iya. Jadi kurang nyaman lah gitu Bang. Iya. Tapi selang waktu yang cukup lama kita diproses, jadi kita tambah betah, jadi kita mengerti bagaimana kehidupan ini gitu loh. Ditambah lagi. Iya kan? Drastis tuh Bang ya. Begitu kita biasanya hidup di luar sana dengan kebebasan, Iya. tiba-tiba masuk ke dalam terkekang, wow, berontak kan Bang? Berontak, betul. Namun seiring berjalannya waktu, dengan rehab-rehab yang diberikan pihak yayasan yang sangat baik menurut Abang, Iya. sehingga Abang bisa bertahan dan perlahan-lahan membaik. Membaik. Baik. Jadi kita Total nggak ini Bang? Dengan total Abang artinya total Abang memang tidak inginkan narkoba lagi. ya bersama dengan religi Tuhan Yesus menguatkan saya gitu Bang. Oke, ini ya Bang ya. Yup. Namun Bang, ketika nanti ya pemirsa, ketika nanti kita ketahui Bang Sabar kembali seperti dulu lagi, mungkin kalau kita tangkap kita penjara gimana Bang? Wah, Siap. kalau untuk cerita seperti itu saya nggak ada kamus seperti itu Bang. Saya memang udah menguatkan diri dengan jalan keimanan saya dengan Tuhan Yesus gitu. Wow, Ya. luar biasa pemirsa. Demikian kesaksian dari Bang Sabar tadi, penuh dengan inspirasi, penuh dengan motivasi yang kuat untuk kita. Pemirsa, sekali lagi kita ingin mengetahui apa kata-kata nasihat atau pepatah-pepatah yang lebih baik dari Bang Sabar untuk para pemirsa di rumah yang belum terjerumus narkoba, bahkan yang sempat, bahkan yang sudah menggunakan narkoba. Kita akan mengetahuinya. Oke, pemirsa. Perkenalkan, nama saya Sabar, anak kelima dari 6 bersaudara. Saya berada di rehabilitasi idaman ini karena akibat dari perbuatan yang saya lakukan, yaitu saya mengkonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu. Awalnya saya tidak tertarik dengan bujuk-bujukan dan arah-arahan orang tua saya yang untuk mengkondisikan saya kemari. Tetapi orang tua tidak tinggal berpikir seperti itulah, seperti sependek itu. Dia tetap mengirimkan saya sampai menyewa polisi pun dia untuk mengangkat saya kemari. Dia tetap melakukannya. Jadi saya di sini awalnya menjalani rehab hari demi hari. Saya ikut apa yang diarahkan oleh rehab idaman ini untuk perubahan saya. Jadi harapan saya untuk semua yang ada di seluruh Indonesia ini agar janganlah mengikuti seperti saya, karena saya di sini telah ya, pesan saya untuk semua masyarakat seluruh Indonesia, janganlah meniru seperti saya yang sebelumnya saya memakai narkoba berjenis sabu-sabu. Karena setelah saya mengerti dan direhab di sini, saya jadi mengerti betapa hancurnya hidup saya sebelumnya. Apa saja pun yang saya pekerjakan, baik itu mencuri kabel-kabel listrik, baik hal-hal yang tak mestinya saya kerjakan, jadi saya kerjakan. Itulah dorongan akibat narkoba yang saya lakukan. Jadi saya himbau untuk semuanya, teman-teman di seluruh Indonesia, mohon jangan melakukan hal itu seperti yang saya lakukan sebelumnya, karena itu menghancurkan hidup kita. Sampai orang tua saya pun hampir saja stres. Ya mungkin saja dia seperti mau bunuh diri lah begitu. Tidak tahan melihat tingkah saya yang selalu
melawan orang tua, sampai saya pun memakinya untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Itulah ngerinya narkoba ini, saudara-saudaraku. Jadi saya himbau semuanya, janganlah lakukan lagi itu. Bila ada yang melihatnya saya di sini berbicara, yang terjerumus, yang sudah sempat terjerumus dalam narkoba, mari kita tinggalkan. Percayalah saudara-saudara, kita akan hancur. Kita seperti sampah masyarakat, tidak bisa melihat bagaimana indahnya dunia ini. Kita hanya melihat indahnya narkoba itu. Kita hancurkan hidup kita, apa saja pun kita lakukan sampai kita menjadi sampah masyarakat. Saya ingin saudara-saudara semua yang ada di Indonesia ini berubahlah seperti yang saya sudah rubahkan di rehabilitasi idaman ini. Saya digembleng di sini menjadi tahu semua arti hidup ini. Jadi seperti itulah himbauan saya buat seluruh saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia. Bersama Tuhan Yesus kita pasti kuat. Percayalah, pasti kuat. Pasti kuat. Ya pemirsa, demikianlah perjalanan kita di Yayasan Rehabilitasi Idaman ini, yaitu di Jalan Pendeta J. Wismar Saragi, Gang Rindung Ujung nomor 2 Pematang Siantar. Pemirsa, dari kesaksian dari Bang Sabar tadi menunjukkan atau memberikan motivasi kepada pemirsa di rumah sana, bagi yang belum terlanjur masuk ke lembah hitam narkoba, jangan coba-coba. Nah, bagi Anda di luar sana yang sudah sempat mengkonsumsi narkoba, ingat seperti yang dikatakan Bang Sabar tadi, saksi dari korban narkoba itu bahwa narkoba itu tidak baik, menjerumuskan Anda. Dan untuk keluarga atau bahkan korban yang sudah mengkonsumsi narkoba, ingin anaknya atau keluarga sanak familinya sembuh seperti Bang Sabar tadi dari jeratan narkoba, boleh menitipkan sanak keluarga yang menjadi korban ke Yayasan Rehabilitasi Idaman ini. Seperti yang dikatakan pemilik yayasan itu, Bapak Robi Simanjuntak, rekomendasi sesuai dengan Kemenkumham telah terbit. Untuk itu pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita Mona Lisa TV. Seperti apa perjalanan kita selanjutnya mengungkap tabir atau mengungkap fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Ikuti kita terus dan nantikan hanya di Mona Lisa TV.